Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua, terkhusus Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah atau sudah lama tidak datang, lalu kita berjumpa kembali. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama di Gereja Reformasi Indonesia. Hari ini kita membahas lanjutan khotbah eksposisi dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita semua Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini adalah Tuhan memerhatikan orang benar. Ya, kalau di Alkitab memperhatikan, tapi ejaan yang ter-up to date adalah memerhatikan. Ini bahasa yang terbaru. Ya. Nah, saya ingin mulai dengan satu kalimat pilihan. Yang mana yang lebih baik? Tadi pagi saya tes ke anak saya yang hampir umur 12 tahun. Ya, kamu pilih yang mana? Harus pilih salah satu, nggak boleh pilih dua-duanya. Nggak boleh pilih yang ketiga, karena pilihannya hanya dua. Mana yang lebih baik? Orang fasik yang hidupnya berkelimpahan, atau orang benar yang hidupnya berkekurangan? Nah, siapa yang pilih orang fasik yang berkelimpahan lebih baik? Boleh angkat tangan. Nggak ada. Wah, kalau ujian lulus semua nih. Oh, ada yang belakang ya. Yang belakang ada yang angkat tangan. Ya, ini bukan settingan ya, tapi dia biar seru aja. Ya, pasti biar seru. Jangan semua seragam kayak udah disetting gitu ya. Ada yang berbeda pendapat. Ya, atau orang benar yang berkekurangan. Anak saya yang belum genap 12 tahun pun udah bisa memilih. Oh, orang benar yang berkekurangan. Saya bilang, tapi berkekurangan, tahu artinya berkekurangan? Bisa jadi miskin loh. Miskin di dunia, sakit-sakitan, ya, gatel-gatel. Ya, nggak apa-apa. Yang penting benar katanya. Waduh, bagus sekali kata-katanya. Ya, karena dia belum pernah benar-benar berkekurangan, belum pernah benar-benar susah, kepepet hidupnya. Ya, terbelit ekonominya belum pernah. Ya, dari dulu lancar, kebutuhannya semua dicukupi, sekolah jalan terus. Dia nggak pernah mikir beras belum dibeli kah, atau yang tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau secara kognitif pinter jawabnya, ya, lebih baik jadi orang benar walaupun berkekurangan. Ya, satu lagi, wah ini tulisan zaman dulu. Ya, saya nggak pakai filsuf Yunani, saya pakai Pangeran Joyoboyo, ya, Jayabaya. Orang Jawa bilang Joyoboyo. Dia Raja Kediri, abad ke-12. Dia pernah menulis satu kemampuan dia untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini terkenal, sering dikutip tapi nggak tahu siapa yang mengatakan. Itu Pangeran Joyoboyo yang ngomong. Yang ngerti basa Jawa, monggo diterjemahkan. Zamane zaman edan. Sing ora edan ora bakal keduman. Nang ing sak bejo-bejone wong edan, isi luwih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya, ya, orang Batak juga bisa ngerti ya. Karena ini bukan yang susah-susah amat ya, ini sering. Zaman itu zaman yang bejat, edan, gila, bejat ya. Kalau nggak ikut-ikutan bejat, nggak bakalan kebagian. Ya, nggak bakalan kebagian. Tetapi
seberuntung-beruntungnya orang yang bejat, ya, adalah lebih beruntung orang yang sadar diri dan waspada. Wah, ini kebenaran universal. Pangeran Joyoboyo itu bukan orang Kristen, ya, kekristenan belum masuk ke Indonesia abad ke-12, kerajaan Kediri. Tetapi dia sudah bisa melihat bagaimana watak manusia yang begitu licik dan picik, bertingkah tengik, ya. Bahkan di dalam ibadah pun ada banyak para bedebah, ya. Bahkan ketika mengumpulkan dana untuk sosial pun ternyata ada organisasi-organisasi yang mengumpulkan uang dari umat, tapi lalu untuk dinikmati sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, hidup enak, ya, dari uang sumbangan orang lain. Jadi ada yang disalurkan, tapi sangat banyak yang diambil untuk diri sendiri. Nah, itu gambaran dari manusia, dan itu sudah bisa dilihat oleh orang yang bukan Kristen. Dan itu adalah kebenaran umum. Manusia yang jatuh dalam dosa akan cenderung terus-menerus berbuat dosa. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa kita renungkan. Dan hal itulah yang membuat banyak orang benar merasa letih untuk hidup benar. Sehingga di minggu lalu kita bahas bagaimana kefasikan manusia begitu luar biasa. Ada orang fasik yang hidupnya fasik, ya, itu namanya aja orang fasik. Tapi yang sedihnya, ada orang-orang benar yang merasa letih untuk hidup benar. Ya, jadi kita di dalam Kristus, kita punya status orang benar. Itu kata benda, orang benar. Tetapi kita dituntut untuk hidup benar. Itu kata kerja. Ya, jangan sampai statusnya orang benar, tapi perbuatannya fasik, perbuatannya jahat. Atau kita hidup benar, tetapi kita merasa iri dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Ya, di Mazmur 73 kan ditulis tuh, Mazmur Asaf. Mereka itu enak hidupnya, senang, mujur, kaya, sukses, bahagia selamanya. Tetapi aku ini seperti kena tulah, katanya. Aku menderita terus. Aku ini sengsara dan miskin. Pemazmur menyebut seperti itu tentang dirinya. Maka terbersit pikiran di dalam dirinya, waduh enak benar ya jadi mereka ya. Kita ini udah hidup berusaha sebaik-baiknya tapi susah. Ya. Alangkah bahagianya, mujurnya orang-orang fasik. Tetapi firman yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita bagaimana sebenarnya Tuhan memerhatikan orang benar. Ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang orang benar dari teks firman yang kita baca. Ya, di ayat ke-16 dikatakan demikian. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan memiliki keyakinan intrapersonal yang teguh. Maksudnya dia punya iman yang kokoh di dalam dirinya. Karena itu orang-orang benar harus juga bersekutu dengan sesama orang benar. Ya, kemarin di ibadah AYF berbicara salah satu kunci hidup yang memiliki masa depan yang baik adalah bergaul dengan OQP, katanya, only quality people. Ya, pilih kepada siapa engkau bergaul. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang benar, maka most likely kamu juga potensi untuk jadi orang benarnya tinggi. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang hidup dalam dosa, yang menggandrungi kehidupan berdosa, maka kita sadar tidak sadar akan terbawa sedikit demi sedikit. Dan bukan tidak mungkin kita menjadi bagian dari orang fasik ke depannya. Karena itu penting memilih bergaul dengan siapa. Ya, yang pertama, kita harus punya keyakinan yang kokoh di dalam diri kita, lalu membentuk komunitas yang tangguh, ya, interpersonal antar manusia. Itu yang penting. Karena itu kalau di ayat sebelumnya, di teks yang sama, bagaimana orang fasik berbicara dengan sesama orang fasik,
menggosipi Tuhan, ya, menggosipi Tuhan. Sia-sia kita beribadah kepada Tuhan katanya. Ya, lalu apa untungnya kita melakukan berbagai-bagai hal yang ditentukan oleh Tuhan? Nggak ada untungnya. Itu kata-kata sesama orang fasik berbicara menggosipi Tuhan. Tetapi di sini kontrasnya, bagaimana sesama orang benar juga saling berbicara satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi tantangan di dalam masa kini, ya, karena sekarang banyak orang duduk sebelahan, orang duduk di gereja, selesai ibadah, kumpul, tapi dengan gadgetnya masing-masing. Ya, apalagi abis ibadah pemuda tuh paling ketara tuh ya. Langsung abis amin, semua serius. Kelihatannya kalau dari jauh, wah mereka berkumpul bersama-sama, padahal dia bersosialisasi dengan orang yang nggak ada di situ. Ya, di dalam gereja diem-dieman, ada orang di sebelahnya nggak ngobrol. Tapi asik chatting dengan teman-temannya yang entah lagi di kota lain, entah lagi di kecamatan lain. Ya, maka ini menjadi hal yang penting. Bagaimana pergaulan bukan sekedar melalui media sosial, tapi di dalam komunitas orang percaya dan di dalam gereja itu juga harus ada relationship, ya. Karena agama juga itu adalah sebuah relationship, ya, antara kita dengan Tuhan, antara sesama orang percaya dalam satu komunitas. Karena itu di GRI ada namanya bukan cuma komitmen personal, tapi juga komitmen komunal. Itulah karena itu gereja pada hakikatnya adalah yang tatap muka, bukan yang online. Tapi kok kemarin online 2 tahun? Karena itu mau tidak mau kita harus beribadah, tidak bisa bertemu, kita lakukan online. Tetapi kalau bisa offline, harus ada offline. Kenapa? Karena disitulah nilai komunitas itu dibangun. Bagaimana saling menguatkan satu dengan yang lain yang tidak mungkin didapatkan melalui online. Ya, anak-anak muda yang punya pacar, maukah kalian nanti menikah online, berkeluarganya juga online, nggak ketemu? Mau nggak? Nanti punya anaknya gimana? Di-download aja. Ya, udah canggih zaman ke depan. Mungkin 30 tahun lagi bisa punya anak, bisa di-download. Ya, bisa nikah online. Ya, nggak bisa. Ada hal-hal itu yang tidak bisa digantikan, termasuk ibadah kepada Tuhan secara berjemaat, secara komunal, nggak bisa digantikan dengan teknologi. Nah, itu penting. Lalu di sini juga dikatakan bahwa orang benar, di ayat ke-16 masih, Tuhan memperhatikan orang benar. Nah, ini Tuhan memperhatikannya seperti apa? Tuhan memperhatikan beda dengan kita memperhatikan. Ya, dulu zaman saya masih pacaran dengan yang sekarang menjadi istri saya, wah kalau udah ditanya di SMS sekali sehari aja dia udah seneng. Ya, udah makan belum? Padahal yang ditanya itu aja. Dia rasa, wah ini pria ini memperhatikan. Ya, padahal hanya sekali sehari. Kita tidak mungkin memberi perhatian 24 jam, nggak mungkin. Biarpun ke anak kandung, ada jam-jam, detik-detik, slot waktu yang kita tidak bisa memperhatikan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Tuhan memperhatikan orang benar itu terus-menerus. Karena dikatakan dalam firman Tuhan juga tidak pernah terlelap penjaga Israel. Waduh, luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah terlelap? Nggak mungkin ada. Kita semua butuh tidur setiap hari. Ya, bahkan kadang pas lagi khotbah itulah saat nyenyak-nyenyaknya kita. Ya, menikmati firman Tuhan sampai terlelap. Ya, menikmati hadirat Tuhan sampai nyenyak. Ya, lumayan. Ya kan? Ada orang yang seperti itu. Nah, di dalam kita diperhatikan oleh Tuhan, Tuhan itu begitu intens memperhatikan. Karena Dia Maha melihat. Ya, jadi ini menjadi satu penghiburan bagi orang percaya, bukan hanya bagi orang-orang di zaman Maleakhi, tapi juga bagi kita di masa kini. Lalu dikatakan orang yang benar itu didengarkan oleh Tuhan. Ya, tadi pagi juga sudah dibahas bagaimana dari bahasa asli, dengar itu bukan sekedar dengar. Kadang kita dengerin musik sambil kerja, ya kan? Dengerin musik sambil masak. Atau kita mendengarkan pasangan kita sambil sibuk balas WA orang.
Ya, padahal quality time, judulnya quality time bersama dengan pasangan. Tapi sama-sama ngobrol, kita ngobrol, pasangan kita ngobrol, tapi sama-sama tunggu sebentar ya, saya jawab telepon dulu. Tunggu sebentar, saya balas email dulu. Dan lain sebagainya. Lalu kadang pasangan menjadi jengkel. Kamu dengerin saya nggak sih? Denger kok, denger. Ya, cara Tuhan mendengarkan tidak seperti itu. Ya kalau di bahasa asli, tadi pagi dibahas sambil mencondongkan atau menyendengkan telinga. Menyendengkan tuh kayak dengerin gini. Ya, nggak sekedar udah ngomong aja dari jauh sini, enggak. Ya kalau saya membayangkan, karena ini nanti diilustrasikan seperti hubungan ayah dengan anaknya yang dekat. Ya, saya berusaha membangun hubungan yang baik dengan anak. Tentu kadang-kadang saya cuek juga kalau lagi sibuk. Tetapi ketika saya ada waktu, saya berusaha dengarkan anak nggak ngomong begini. Saya bisa sini, dengar kuping papa, dengar, ngomong. Atau saya angkat dia, suruh bisik di telinga. Padahal saya bisa dengar dia. Cuman itulah cara menyendengkan telinga. Bagaimana bukan sekedar mendengar, tapi ada gerakan-gerakan yang bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita tuh mendengarkan dengan sepenuh hati. Bukan mendengarkan karena punya telinga ya pasti mendengar. Itu maksudnya mendengar sambil memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengan dari bahasa tubuhnya kelihatan. Karena itu kalau di bahasa Inggris kan ada perbedaan antara kata hear dengan listen. Kalau listen itu ada unsur konsentrasinya. Ya, makanya kalau mendengarkan radio, dulu masih ada radio, sekarang udah jarang. Listen to the radio. Pakai listen, itu ada unsur kita fokus mendengarkannya. Gitu. Jadi bukan dengar asal lewat doang. Itulah Tuhan mendengarkan, ya, mendengarkan orang-orang benar. Apalagi orang-orang benar yang sedang dalam kesusahan. Wah, itu Tuhan pasti menyendengkan telinganya, ya. Lalu berikutnya dikatakan bahwa orang benar dicatat dalam kitab peringatan. Ya, dicatat dalam kitab peringatan. Kitab peringatan ini apa sih? Ya, kalau kita bandingkan di dalam konteks perjanjian lama, di kitab Ester pasal 6 itu dikisahkan bagaimana seorang raja Ahasiweros, dia pada malam hari nggak bisa tidur, lalu dia memanggil anak buahnya, bacakan kitab catatan peringatan, ya, atau catatan sejarah, tolong baca. Lalu ada tertulis tentang Mordekai. Mordekai melaporkan kepada raja bahwa ada penjaga yang berencana membunuh raja. Ya, jadi karena laporan dari Mordekai, maka raja selamat hidupnya. Orang itu ditangkap. Lalu raja tanya, dia udah pernah dapat belum penghargaan dari raja? Belum pernah. Ya, itu catatan kitab peringatan. Tentu Tuhan tidak pakai catatan yang pakai pulpen gitu ya. Ini simbolik. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana Tuhan itu begitu mengingat, bukan hanya mengandalkan ingatan, tapi juga dicatat, ya. Itu penekanan bagaimana Tuhan benar-benar mengerti, Tuhan benar-benar mengetahui, dan Dia tidak akan melupakan. Ya, kita kan kalau tukang pelupa kadang saya catat dulu ya, tulis notulen rapat. Karena apa? Karena kita gampang lupa. Ya, sampai dikatakan Tuhan juga menulis dalam kitab peringatan. Supaya apa? Di masa yang akan datang, ini personifikasi ya, seolah-olah Tuhan seperti manusia. Tapi Tuhan nggak mungkin lupa. Tapi dengan ada penekanan dikatakan dicatat lagi dalam kitab peringatan, itu menegaskan, menekankan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang benar. Ya, kalau bahasa manusia, kalau lupa nanti saya lihat catatan lagi. Jadi ingat, seperti Raja Ahasiweros, akhirnya dia memberikan berbagai-bagai hadiah untuk Mordekai karena perbuatannya menyelamatkan raja. Sehingga ketika kita hidup benar, itu tidak sia-sia. Tuhan itu memperhitungkan, Tuhan itu mencatatnya. Ya, kemudian orang benar adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, jadi kita dibenarkan duluan, tidak cukup selesai di situ. Kita harus apa? Melakukan kebenaran, harus ada kata kerjanya. Jadi bukan hanya orang benar, tapi orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan.
Ya, itu nggak gampang, ya. Kalau hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah kumpulan orang benar gampang, ya, gampang. Tetapi konteks bangsa Israel waktu itu nggak gampang. Mereka baru kembali dari pembuangan beberapa puluh tahun sebelumnya, lalu mereka diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah, tapi tentu tidak seindah, tidak semegah di zaman Salomo, karena di zaman Salomo itu puncak kejayaan, keemasan kerajaan Israel. Tapi lalu hidup mereka begitu-begitu saja. Secara ekonomi mereka juga terpuruk. Karena apa? Karena mereka secara politik di bawah penjajahan bangsa Persia. Negara yang terjajah, bangsa yang terjajah. Karena itu nggak gampang untuk tetap hidup benar. Dan penderitaan yang mereka rasakan benar-benar penderitaan. Namanya hidup dalam penjajahan. Kita, hak asasi kita dicabut. Ya, kalau penjajah mau melakukan apapun terhadap kita bebas, namanya aja penjajah. Ya, dan mereka jauh lebih kuat. Karena itu hidup takut akan Tuhan dan hidup menghormati nama Tuhan itu nggak gampang. Ya, udah secara ekonomi susah, secara politik dijajah, hidupnya begitu-begitu saja, ditambah lagi dengan natur keberdosaan manusia, maka semakin lengkaplah penderitaan mereka. Sehingga sebagian orang hidupnya udah nggak benar lagi. Dan sebagian orang memang dasar fasik, ya ngakal-ngakalin, ngasih persembahan lah hewan yang udah nggak bagus, yang tidak layak, tidak qualified. Ya, lalu imam-imam juga mungkin karena ingin memperkaya diri juga banyak yang berkonspirasi, bermufakat jahat dengan umat Tuhan, sehingga waduh, kacau hidup bangsa Israel di zaman Maleaki. Tetapi puji Tuhan, masih ada orang-orang benar. Ini sangat menghiburkan. Kalau kita baca seluruh Alkitab, kita akan menemukan banyak tempat bagaimana ketika suatu bangsa begitu jahat, selalu ada orang-orang benar yang tersisa. Dan seringkali itu minoritas, dan bahkan sangat minoritas. Di zaman Nuh, ada Nuh sekeluarga saja, ya, diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir pergi ke tanah Kanaan, hanya 2 yang generasi asli berangkat masuk ke tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb. Tapi toh ada, selalu ada. Di zaman Maleaki ini juga mayoritas bangsa Israel kecewa kepada Tuhan, dan memang mereka ada yang benar-benar fasik. Tapi ada orang-orang benar yang mulai merasa capek ngikut Tuhan. Sia-sia katanya, apa untungnya melakukan berbagai-bagai hal yang Tuhan minta untuk dilakukan. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati nama Tuhan. Di ayat ke-17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, di sini Tuhan berjanji bahwa mereka yang tetap hidup benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, tidak stop di situ. Pada hari yang disiapkannya. Nah, ini yang nggak gampang. Ya, kalau Tuhan kasih tahu kapan, enak ya. Misalnya Tuhan akan menolong kamu kapan? Besok jam 3 sore. Wah, enak. Mau sekarang susah pun kita tenang, udah tahu besok jam 3 sore. Tapi Tuhan nggak pernah kasih tahu pastinya kapan. Bahkan hari Tuhan yang nanti akan kita bahas pada pasal keempat juga. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Maksudnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menduganya kapan, tanggalnya, jamnya, nggak ada yang bisa. Ya, tetapi Tuhan berjanji orang benar akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Wah, kalau kita lihat bangsa Israel, mereka begitu tegar tengkuk. Kadang kalau kita baca nih, kok bandel banget bangsa Israel ya. Ya, kita ngelihatnya dari masa kita sekarang. Kalau kita hidup di zaman mereka, belum tentu kita jadi orang benar juga. Mungkin kita duluan komplain kepada Tuhan. Ya,
Tuhan memotivasi orang benar di sini. Kamu atau mereka akan menjadi milik kesayanganku. Bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, menjadi bangsa kesayangannya, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Sekali lagi, bukan karena bangsa Israel baik, karena sejarah mencatat mereka luar biasa. Ya, degil, susah sekali dibilangin. Ya, protes terus, sudah ada nabi, sudah mengalami mujizat demi mujizat. Waduh, mungkin gak ada bangsa yang mengalami berbagai-bagai mujizat yang begitu spektakuler, yang belum pernah ada dan tidak akan terjadi lagi. Ya, lautan terbelah, ada tiang awan, ada tiang api. Waduh, sekarang gak ada itu. Ya, sekarang gak ada. Tapi bagaimana mereka sebagai satu entitas bangsa begitu mengeraskan hatinya. Ya. Lalu dikatakan apa? Akan dikasihani. Mereka akan kukasihani, kata Tuhan. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, ini gambaran seperti orang tua dengan anak. Bagi kita yang punya anak, ya, yang sudah punya keturunan atau punya cucu, kalau kita punya anak, lalu anak itu begitu berbakti kepada orang tuanya, bagaimana perasaan kita? Ya, pasti kita tambah sayang. Misalnya level sayang kita tingkat segini, kalau anak itu berbakti kepada kita, begitu perhatian, begitu sayang kepada kita, waduh, kita akan naik level sayangnya. Tentu sebagai orang tua kita wajib sayang kepada anak kita. Tetapi ketika ada anak, misalnya ada anak 3 orang, yang satu begitu perhatian, begitu sayang, begitu all out untuk berbakti kepada orang tuanya, maka kita sebagai manusia saja, sadar atau tidak sadar, secara teori pasti sama sayangnya kepada ketiga anak. Tapi siapa yang lebih memperhatikan, kita akan otomatis lebih dekat dengan dia. Otomatis, bukan karena mau pilih kasih, tidak. Ya, karena ada relasi yang dekat. Apalagi kalau anak itu berbakti. Ya, kita yang manusia berdosa saja bisa memikirkan hal yang baik seperti itu. Apalagi kita kepada Tuhan. Kalau kita berbakti kepada Tuhan, walaupun environment ataupun lingkungan kita tidak mendukung, walaupun kekuatan kita, kekuasaan kita, ekonomi kita tidak mendukung, tapi kalau kita tetap berbakti, hidup benar kepada Tuhan, betapa tidak Tuhan pasti mengasihani kita. Pasti mengasihani orang benar. Tetapi pertanyaannya kapan? Pada waktu yang disiapkannya, ya. Pada waktu yang disiapkannya. Jadi Tuhan yang atur, bukan kita. Ya, Tuhan yang atur, bukan kita. Dan seringkali di dalam perjalanan hidup, Tuhan tidak selalu membuat orang benar itu hidupnya enak. Berdoa pasti dijawab. Enggak juga. Ya, beberapa waktu lalu waktu Mika mission trip, waduh, kami pergi ke kampung hujan, wah, berdoa dengan penuh iman, Tuhan tolong hentikan hujan, ya. Berangkatnya hujan, pas sampai di sana langsung berhenti hujan, cerah. Praise the Lord. 2 hari seperti itu, kena hujan, tapi Tuhan tolong luar biasa. Dan malamnya, waduh, Tuhan, kalau hujan ini gimana orang-orang kampung akan datang untuk KKR, ya. Malamnya cerah, luar biasa. Sampai bercanda, wah, nanti bisa jadi pawang hujan nih Pak Gelen nih. Wah, enggak lah. Ya, tapi bisa jadi ada muncul di pikiran saya, boleh juga saya doain jadi pawang hujan, ya. Ya. Tapi beberapa minggu lalu mau pergi ke gereja, saya lihat mendung. Saya berdoa aja, Tuhan tolong tahan hujan. Dari Tanah Tinggi ke Salemba itu deket 10 menit. Ya. Padahal saya udah doa dengan doa yang sama, dengan iman yang sama. Tuhan tahan hujan, saya mau ke gereja, saya naik motor. Ya, Tuhan tolong tahan. Baru jalan keluar gang Tanah Tinggi langsung hujan, basah. Ya, orang yang sama, doa yang sama, iman yang sama, hasilnya beda. Ya, basah kuyup, tapi puji Tuhan, sebelum ibadah mulai pakaian udah kering di badan. Ya, dan nggak sakit. Nah, itu puji Tuhannya itu, nggak sakit sampai pakaian kering di badan, nggak sakit.
Tetapi jawabannya beda. Nah itu, tapi kita tidak bisa katakan, atau saya tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihani saya. Tidak. Dalam konteks yang berbeda, Tuhan bisa jawabnya beda. Walaupun permohonannya sama, doanya sama, imannya sama. Supaya Tuhan mau ngasih tahu, Tuhannya itu dia, bukan saya. Kalau saya selalu doa Tuhan nurut sama saya, lah Tuhannya siapa? Ya. Jadi Tuhan mau mengajar kita. Di ayat ke-18 dikatakan, Tuhan akan membedakan orang benar dengan orang fasik. Lalu membedakan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Atau di terjemahan lain, Alkitab yang terbuka, King James Version dan beberapa terjemahan bahasa Inggris, Tuhan akan membedakan mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang tidak melayani Tuhan. Nah, tetapi kembali lagi, ini adalah penghakimannya nanti di hari Tuhan. Nanti di pasal 4 lebih jelas. Hari Tuhan itu nanti hari kiamat, di akhirat. Ya, karena itu kita orang-orang percaya harus melihat ke depan. Jangan melihat kepada saat ini. Hanya masalahnya kita diberikan panca indera. Panca indera merekam segala sesuatu lalu masuk ke otak. Dan kita sangat dipengaruhi oleh panca indera kita. Kita dengar, wah nanti ekonomi akan gonjang-ganjing. Wah, diperkirakan akan terjadi kemarau, akan terjadi bencana kelaparan karena perubahan iklim dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa? Itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bahkan tidak jarang menggoncang iman kita. Ya, bisa menggoncang iman kita. Kita periksa ke dokter, oh sakit berat. Wah gimana nih Tuhan? Ya, nggak gampang tetap beriman kepada Tuhan ketika kondisi tidak kondusif. Dan ketika kita minta, Tuhan nggak langsung jawab. Tapi pasti di dalam setiap peristiwa dalam hidup kita ada hikmahnya. Karena itu nantikan jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita bandingkan secara cepat, ya, dibandingkan orang benar dan orang fasik, kalau kita baca dari ayat 13 sampai ayat 18, dan kita bisa simpulkan secara umum, orang benar dan orang fasik secara fenomena bisa sama persis selama hidup di dunia. Bisa makmur dan bisa sehat, bisa. Ya, mau orang benar, mau orang fasik bisa makmur dan sehat. Sengsara bisa nggak? Bisa. Sakit bisa nggak? Bisa. Bisa nggak dia menuju ke puncak kejayaan? Bisa. Bisa nggak dia jatuh sampai ke dasar? Bisa. Sampai ke titik nadir kehidupan? Bisa. Entah itu orang benar, entah itu orang fasik. Bisa. Hanya ujungnya yang beda. Orang fasik pasti ke neraka. Orang benar pasti ke surga. Itu dijamin oleh Tuhan. Sehingga surganya yang kita lihat, saya mau hidup di dunia terserah Tuhan. Mau makmur, mau sehat, mau sengsara, sakit. Mau saya menuju ke puncak kesuksesan, ataupun Tuhan izinkan saya jatuh, bangkrut, sakit, menderita. Yang penting ujungnya ke surga. Ya, tapi jangan bangkrut karena mismanagement. Ya, itu salah perhitungan. Ya, yang pasti bedanya itu. Nah, kalau kita lihat providensia Allah atas orang benar itu luar biasa. Ada banyak cuplikan-cuplikan nukilan dari Alkitab yang kita lihat bagaimana Tuhan seringkali memberikan perbedaan antara orang yang dipilih dan orang yang tidak dipilihnya. Providensia itu pemeliharaan Allah. Ya, kita lihat bangsa Mesir, orang Israel ada di Mesir, tetapi orang Mesir kena tulah, orang Israel enggak. Apalagi tulah yang ke-10. Semua putra sulung orang Mesir mati. Tetapi semua putra sulung orang Israel tidak ada yang mati. Itu pemeliharaan Allah yang nyata dan dicatat oleh Alkitab. Lalu Rut. Bagaimana Rut yang orang Moab bukan orang percaya, tetapi karena menikah dengan anak dari ibu Naomi, maka dia percaya kepada Allah. Suaminya mati, mertuanya mati yang laki-laki, tetapi dengan setia merawat, memelihara ibu mertuanya Naomi. Dan dia mengatakan, Allah mula Allahku. Mereka kembali ke Israel. Dia datang sebagai orang asing dari Moab. Tapi Tuhan pelihara hidupnya. Dia memelihara mertuanya yang miskin. Dia juga miskin, tidak punya pekerjaan. Lalu dia mungut jelai gandum dari pertanian orang. Yang jatuh-jatuh di tanah boleh dipungut. Ya, dipungutin satu-satu. Itu mungkin untuk makan aja nggak cukup.
Tetapi Tuhan tunjuk Boas untuk menolong dia. Bahkan Boas perintahkan kepada anak buahnya, ini orang asing, dia percaya Tuhan, dia baik sekali merawat mertuanya. Tolong kamu jatuh-jatuhin, ya. Disuruh anak buahnya jatuh-jatuhin itu jelai, ya, supaya dia dapat banyak hasilnya untuk dibawa pulang untuk kehidupan dia dan ibu mertuanya. Luar biasa cara Tuhan. Atau yang lebih ekstrim lagi, pemeliharaan Tuhan atas Nabi Elia. Bagaimana di tepi sungai Kerit, di 1 Raja-Raja 17 dicatat, dia dikasih makan roti dan daging dibawa oleh burung gagak. Nggak tahu burung gagak kayak bawa dari mana. Ya, luar biasa. Dan ada janda yang miskin, yang memang nggak punya apa-apa, cuma punya sebotol minyak sama tepung sedikit, dibikin untuk Elia. Elia bilang bikin untuk saya, ya. Tapi lalu minyaknya nggak habis-habis. Minyak itu nggak habis-habis di botol itu, dibuli-buli itu. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau saya mau kesaksian juga begitu banyak cara Tuhan memelihara kehidupan kami sebagai hamba Tuhan. Saya belasan tahun di dunia misi. Ya, nggak kaya, enggak. Tapi sampai nggak punya sama sekali, sampai nggak ada makanan, nggak pernah. Sering kali dalam bahaya, intimidasi. Ya, dari orang yang tidak percaya, dari aparat kepolisian diintimidasi luar biasa. Tapi Tuhan jaga. Di laut saya ikut nelayan, ombang-ambing sampai kapal orang kampung kami ada beberapa belasan kapal yang pergi ke laut. Saya juga ikut malam itu, badai besar dan 3 orang mati. Tapi Tuhan jaga saya dan saya bukan pelaut, saya nggak ngerti apa-apa, bukan nelayan. Tapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ya, hanya Tuhan minta kita hidup setia, kita hidup benar. Terus menjadi orang benar, yang hidupnya benar. Sisanya urusan Tuhan. Ya, saya tidak makmur, tetapi saya juga tidak sengsara sampai harus meminta-minta. Tidak. Dalam setiap detil kehidupan, ketika kita sudah bingung, Tuhan selalu turun tangan. Ya, ada banyak cerita yang bisa disaksikan. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya kesaksian yang sama. Tuhan hanya minta kita hidup benar di hadapannya. Ya. Nah, pertanyaannya, maukah kita menjadi orang benar yang hidup benar dengan hidup takut akan Tuhan dan menghormati namanya walaupun situasi tidak mendukung? Ya. Minggu lalu saya sempat cerita tentang papa saya yang sakit, didoakan, saya doakan dengan iman, nggak sembuh-sembuh sampai meninggal 12 tahun, sakit stroke. Ya, nggak gampang. Tetapi saya tetap mau hidup benar, tetap mau melayani Tuhan, menyerahkan hidup untuk melayani Dia. Apapun risikonya. Jadi nggak penting apakah saya nanti semakin bagus, ya, semakin tinggi punya jabatan misalnya, semakin banyak harta, itu nggak penting. Ya, nggak penting. Yang penting hidup benar atau enggak, itu aja. Ya. Tetapi jangan juga merasa, oh kalau hidup Tuhan pasti menderita. Belum tentu. Setiap kita diberikan jalur yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi kita seperti Yusuf yang bagus, punya hikmah, ditolong Tuhan, lalu sukses sampai ujung hidup sukses. Ada yang di ujung Tuhan kasih sakit seperti Paulus. Tetapi nggak penting itu sukses atau sakitnya. Yang penting tetap hidup benar. Niscaya Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Yang mau terus hidup benar, katakan amin. Pada takut hidup benar ya. Yang keras, katakan amin. Amin. Mari kita berdoa.